Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Sabtu 11 Januari 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 37 ayat 37. Gampang diingat 37 dan 37 ya. Mazmur 37 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Waktu gembala senior, Pastor Lukas Kusuma, berdoa kepada Tuhan dan kemudian mendapatkan tema untuk tahun 2025 yaitu Future Foresight, dan kemudian itu disampaikan kepada seluruh timnya, Bapak Ibu sekalian, maka saya dan istri mendapatkan begini, bahwa tahun 2025, karena tahun 2024 itu kan the year of harvest, tahun penuaian ya. Tahun 2025 kita akan tetap menuai dan akan terus menuai. Amin. Nah, future foresight, apapun yang terjadi di hari-hari yang akan datang, karena Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja, Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, penguasa tunggal langit dan bumi, maka tahun 2025 ini kita akan mengalami banyak terobosan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan sendiri yang akan menjadi pemimpin untuk menerobos semua yang ada di depan kita. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa Tuhan akan memegang tangan kanan kita untuk menuntun setiap langkah kita, sehingga kalau ada gunung-gunung, gunung-gunung itu akan diratakan. Kalau ada pintu-pintu tembaga itu akan didobraknya. Dan kalau ada palang-palang besi yang akan menghalangi kita, itu akan dipatahkan. Sehingga ujung-ujungnya kita akan mengalami tahun 2025 ini adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang gemilang. Maka itu hari ini saya beri judul, renungan kita adalah rahasia masa depan yang gemilang menurut Mazmur pasal 37 ayat 37. Kembali kepada ayat ini, ada 3 hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan orang yang tulus, yang kedua orang yang jujur, yang ketiga orang yang suka damai. Jadi tulus, jujur, dan suka damai. Sekali lagi, tulus, jujur, dan suka damai. Hanya orang-orang yang memiliki ketiga sikap dan sifat ini, Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 pasti, bukan mudah-mudahan, pasti akan memiliki masa depan yang gemilang. Ulangi, ya, tulus, jujur, dan suka damai. Nah, apa itu tulus, Bapak Ibu sekalian? Ketulusan berarti hidup dengan hati yang murni, punya integritas, dan hidupnya punya niat baik tanpa kepalsuan, tanpa topeng, tanpa agenda yang tersembunyi. Ketulusan adalah dasar untuk membangun hubungan yang baik, hubungan yang sehat, menjalani pekerjaan dalam pekerjaan kita sehari-hari di dunia sekuler, dan ketulusan itu akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, bagaimana menerapkan
ketulusan itu. Ya, orang dunia kan bilang begini, saiki zaman edan, kue kok ora melo edan, kue ora keduman. Itu orang dunia, Bapak Ibu sekalian ya. Dunia menerapkan ya kelicikan, ketidakjujuran, kecurangan, dan lain sebagainya. Kita diminta untuk mengikuti dunia itu supaya kita kebagian berkat. No, Bapak Ibu sekalian, jangan percaya akan hal ini, tapi biarlah kita percaya hanya kepada firman Tuhan. Ya, nah, di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, kita harus bersikap jujur dalam perkataan kita, dalam tindakan kita itu harus sama apa yang kita ucapkan dan apa yang di dalam hati kita itu harus sama. Nggak boleh pura-pura atau bahkan punya hidden agenda, punya niat yang tidak baik. Ya, nah, orang yang tulus itu tidak akan bergosip atau berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Sebelum kita bergosip, sebelum kita berbicara kepada orang lain, kejelekan orang lain, coba periksa apakah kita sudah sempurna. Saya mendapatkan begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ini nanti ketemu dengan orang yang suka menjelek-jelekan orang, Bapak Ibu sekalian, percayalah kepada saya ya. Saya kan sudah sekian lama jadi manusia. Saya sudah sekian lama menjadi gembala. Saya sudah sekian lama ada di dalam ladang Tuhan ya. Orang yang suka menjelek-jelekan orang, sesungguhnya orang itu punya kejelekan yang amat sangat banyak. Maka agar orang-orang itu tidak melihat kejelekan diri sendiri, maka dia sengaja bergosip, sengaja menjelek-jelekan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Supaya orang yang diajak gosip, orang yang diajak untuk ngomongin orang lain itu tidak melihat kejelekan dari pembicara itu, ya. Dan ini jangan ditiru Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, orang yang tulus itu dia selalu menjaga komitmen. Yang pertama, tentu setia kepada pasangannya, setia kepada keluarganya. Kalau ada orang-orang yang tidak punya komitmen dan tidak setia kepada keluarganya, Bapak Ibu sekalian, perlu ditanyakan ketulusan di dalam kehidupannya, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketulusan itu harus dipraktekkan di dalam dunia sekuler, di dalam pekerjaan, ya. Dan yang ketiga, orang yang tulus waktu mengalami konflik, dia akan mengakui kesalahannya dan dengan rendah hati, nggak cari-cari alasan, dia minta maaf. Itu ciri-ciri orang yang tulus. Itu cara mempraktekkan ketulusan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, orang yang tulus itu dia selalu mencari jalan bagaimana agar supaya dapat menghindari hal-hal yang tidak jujur, hal-hal yang menipu, ya. Nah, mengapa ketulusan itu penting? Karena ketulusan itu akan membangun kepercayaan. Yang kedua, tentu ketulusan itu memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, ketulusan itu akan membawa damai sejahtera. Menyebabkan hidup kita damai sejahtera. Hidup dalam ketulusan membebaskan kita dari rasa bersalah dan beban yang ditimbulkan oleh kebohongan atau manipulasi. Tahun 2025, ketulusan itu menjadi nilai yang sangat relevan, Bapak Ibu sekalian.
Dalam dunia yang sering dipenuhi dengan kepalsuan dan manipulasi, please, sekali lagi jangan tiru-tiru dunia. Orang yang hidup dengan hati yang murni dan integritas akan menjadi terang dan bersinar di tengah kegelapan. Ketulusan itu adalah kunci pertama untuk masa depan yang gemilang, masa depan yang diberkati, masa depan yang penuh harapan. Ya, yang kedua, Tuhan mau kita memperhatikan orang-orang yang jujur. Kalau kata memperhatikan dalam Mazmur 37 ayat yang ketujuh, 37 tadi, memperhatikan itu kita harus mengamat-amati dan kemudian meniru Bapak Ibu sekalian, mempraktekkan ya dengan teliti, mempraktekkan dengan sungguh-sungguh tadi. Yang pertama ketulusan, yang kedua kejujuran. Jujur itu apa? Mirip-mirip antara tulus dan jujur. Jujur itu berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Allah. Hidup sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Berkata dan bertindak dengan benar. Berkata dan bersikap ia di atas ia dan tidak di atas tidak. Yesus sendiri berkata, selebih daripada itu berasal daripada yang jahat. Maka itu Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak jujur, maaf, bahasa lainnya itu pembohong, pendusta, dan bapak segala dusta itu iblis. Dan kita nggak suka Bapak Ibu sekalian disebut sebagai anak iblis. Maka itu kalau nggak suka disebut anak iblis, suka disebut sebagai anak Tuhan, nggak suka disebut sebagai anak kegelapan, tapi lebih suka disebut sebagai anak terang. Ayo Bapak Ibu sekalian, hiduplah sebagai pribadi yang jujur. Ini bukan bisa atau tidak bisa, tapi ini mau atau tidak mau. Kenapa orang ada yang tidak jujur? Karena mereka sudah biasa berbohong. Kenapa mereka biasa berbohong? Karena dunia mengencerkan arti daripada kebohongan yaitu dengan dosa putih. Jadi kalau dosa hitam masuk neraka, kalau dosa putih nggak apa-apa, bisa ditoleransi. Itu sesat Bapak Ibu sekalian. Di dalam Tuhan dosa adalah dosa dan kebohongan itu adalah dosa. Kejujuran adalah fondasi untuk membangun kepercayaan. Dan orang yang jujur itu menunjukkan cinta kasihnya yang pertama kepada Tuhan, yang kedua tentu dengan kepada sesama. Nah, bagaimana kita menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian? Yaitu menyampaikan kebenaran itu meskipun nanti akibatnya menyakitkan, tapi sampaikan dengan penuh kasih tanpa berlebih-lebihan, serta tidak boleh menyembunyikan fakta-fakta yang nyata. Orang jujur itu tidak berpura-pura atau bersikap manipulatif untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang jujur yaitu tepat janji kepada janji-janji yang sudah dibuat. Kalau dia kemudian tidak bisa menepati janjinya, dia akan segera datang menemui orang yang dia janji, yang kepadanya dia berjanji atau menjanjikan sesuatu, dan kemudian minta maaf, tidak bisa menepati janjinya. Itu namanya jujur, Bapak Ibu sekalian ya. Orang yang jujur kata Alkitab ya kemana saja memalingkan mukanya, dia senantiasa beruntung. 16 tahun yang lalu, ya waktu saya mau masuk Amerika, kan ditanya itu, waktu bikin visa, kamu mau ke Amerika mau apa? Saya bilang, aku ke Amerika mau pelayanan. Pelayanan itu apa?
Ditanya sama petugas Amerika, pelayanan itu khotbah. Aku mau khotbah, ya. Ada orang-orang yang ngajarin saya kalau nanti ditanya ke Amerika mau apa, bilang aja mau jalan-jalan. Saya bilang, loh itu kan bohong. Oh, enggak, itu namanya hikmat. Nah, ini kan diencerkan. Saya nggak mau, Bapak Ibu sekalian. Dan apa akibatnya daripada kejujuran saya? Memang menyakitkan Bapak Ibu sekalian, yaitu saya dideportasi, dipulangkan, menginjakkan kaki di Amerika, kemudian ditahan di imigrasi. 4 jam kemudian saya dipulangkan ke Indonesia. Tapi nggak berakhir di situ, Bapak Ibu sekalian. Tuhan melihat kejujuran saya. Saya datang lagi ke kantor Amerika yang ada di Surabaya, dan kedutaan konsulat Amerika yang ada di Indonesia itu, yang ada di Surabaya, kemudian menerbitkan visa spesial buat saya dan istri. Sehingga hanya dalam 1 bulan, saya bisa kembali ke Amerika Serikat, dan Tuhan kasih bonus yaitu Green Card Amerika Serikat, ya. Itu upah daripada kejujuran, ya. Nah, mengapa jujur itu penting? Sama dengan ketulusan tadi, yaitu membangun kepercayaan, memuliakan nama Tuhan, dan membawa kedamaian di hati. Hidup dalam kejujuran membebaskan kita dari rasa bersalah dan ketakutan akan konsekuensi dari kebohongan. Kejujuran adalah nilai yang sangat penting di tahun 2025, di dunia yang penuh dengan dusta dan kebohongan, di mana godaan untuk manipulasi, godaan untuk menyembunyikan kebenaran itu semakin besar, semakin dahsyat. Bapak Ibu, please jangan terpengaruh. Dengan hidup jujur, kita tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain, ya. Dan kalau kita menjadi orang jujur, maka orang itu merasa aman ketika dia bergaul, berkumpul, berteman, dan berfellowship dengan kita. Dan yang ketiga dikatakan, kita harus menjadi orang yang suka damai. Bahasa Ibraninya shalom. Kata shalom berarti lebih dari sekedar tidak ada konflik. Shalom itu menyangkut kesejahteraan, keharmonisan, hubungan yang benar dengan Tuhan, hubungan yang benar dengan orang lain, dan hubungan yang benar dengan diri sendiri. Jadi kalau hubungan itu tidak benar dengan Tuhan, maka nggak ada shalom. Hubungan itu tidak benar dengan sesamanya, maka nggak ada yang namanya shalom. Hubungan itu tidak benar dengan diri sendiri, juga tidak ada shalom, ya. Jadi waktu kita hidup suka damai, maka akan terjadi keharmonisan. Penting sekali tahun 2025 menjadi orang yang suka damai, sebab Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan 3 berkata, kalau kita hidupnya suka damai, kita hidup harmonis, rukun, maka kesanalah berkat-berkat akan diperintahkan oleh Tuhan untuk dicurahkan, ya. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian, suka damai berarti memelihara hubungan baik, menyelesaikan konflik dengan kasih, dan menjadi pembawa damai di tengah-tengah lingkungan. Orang yang suka damai fokusnya bukan kepada siapa yang benar, siapa yang salah. Sekali lagi, orang yang suka damai fokusnya bukan mencari siapa yang benar, bukan cari siapa yang salah, tapi fokusnya adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya, bagaimana menerapkan suka damai?
yaitu tentu seperti yang ditulis oleh Kitab Roma pasal 12 ayat 18, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, ada orang berbuat jahat, kita tidak membalas dengan kejahatan meskipun kita mampu dan bisa. Kita lebih memilih untuk mengampuni dan mengasihi. Ya, orang yang suka damai, dia tidak akan memperkeruh suasana dengan argumen-argumennya. Bapak Ibu sekalian, orang yang suka damai, jika terjadi perselisihan, maka dia dengan rendah hati suka untuk segera hubungan itu dipulihkan kembali. Hari ini kita sudah belajar 3 hal dari Mazmur 37 ayat yang ke-37. Rahasia untuk mengalami masa depan yang gemilang di tahun 2025. Yang pertama, hiduplah dalam ketulusan. Yang kedua, hiduplah dalam kejujuran. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, hiduplah menjadi orang yang suka damai. Fokusnya sekali lagi bukan kepada siapa yang benar, kepada siapa yang salah, tapi fokusnya adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini ya Abba ya Bapa, sehingga setiap anak-anakmu di tahun 2025 ini benar-benar mengalami masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang. Allah Roh Kudus bantu kami, tolong kami semua, sehingga dengan pertolongan-Mu kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mempraktekkan ketulusan, kejujuran, dan cinta damai menjadi gaya hidup kami sehari-hari, baik Tuhan di dalam pergaulan, lebih-lebih di dalam keluarga dan rumah tangga masing-masing, dan juga di dalam marketplace di mana Tuhan tempatkan kami. Kami percaya tahun 2025 ini kami akan mengalami banyak terobosan di dalam hidup kami ini. Tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lampau dari kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.